Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan dulu dari hasil menonton video, entah nobar, entah no, no nonton nonton sendiri. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya review sebentar materinya apa? Ada? Dari yang turunan ya. Nanti turunan fungsi ini bagian pertama, nanti bagian kedua dan seterusnya masih ada lagi. Kemudian jangan lupa nanti kuisnya ya. Kuisnya itu rasanya hari Sabtu ya. Kalau? Iya, Ibu. Iya, iya. Oh ya, Sabtu ini ya. Iya, Bu. Satu ini, Bu. Oke, ya mudah-mudahan nanti lancar semuanya ya kuisnya. Oke, kita mulai saja kalau begitu. Kalau belum ada pertanyaan, barangkali nanti waktu saya review kembali yang di sini, turunan fungsi itu seperti apa, poin-poinnya, mungkin terus ada pertanyaan gitu ya, barangkali. Nanti silahkan langsung bertanya saja, tidak harus raise hand, tidak harus bu gitu. Nggak harus poin langsung tanya, enggak apa-apa lah, saya nggak akan marah gitu ya. Mau raise hand juga boleh ya. Oke ya, jadi turunan fungsi ini banyak sekali ini ya aplikasinya, gunanya di masalah sehari-hari, masalah pengoptimuman segala macam itu pasti menggunakan turunan. Nanti di masalah-masalah ekonomi ya, kalau di FEM itu kan fakultas ekonomi ya, di fakultas ekonomi nanti banyak sekali yang menggunakan turunan, terutama misalkan mikroekonomi misalkan gitu ya, itu pasti pakai turunan. Khusus untuk teman-teman di IE dan ESL nanti ada matematika ekonomi ya di semester depan. Jadi dipakai lagi ini ya. Jangan khawatir nanti terus ini dipakai apa Bu? Pasti ada. Pasti ada nanti apalagi untuk teman-teman di FEM yang ambil kuantitatifnya misalkan ya. Nah, sekarang turunan fungsi itu kita lihat banyak aplikasinya di berbagai bidang ilmu. Kalau ini kan diberikannya di matematika, di fisika, kemudian biaya marginal itu kan di ekonomi ya. Biaya marginal, keuntungan marginal, segala macam itu ada di masalah-masalah ekonomi. Terus laju pertumbuhan suatu populasi, laju penyebaran informasi, gosip, hoax itu ya, hoax itu. Nah, itu aplikasi dari turunan, laju peluruhan bahan radioaktif di kimia dan seterusnya. Banyak sekali ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya suatu fungsi, maka kita bisa menentukan turunan fungsi itu di satu titik dengan menggunakan beberapa cara ya. Yang dulu pernah dipelajari di SMA, turunan fungsi menggunakan rumus turunan. Fx sama dengan x kuadrat, turunannya adalah 2x. Itu kan pakai rumus turunan. Tapi dari mana itu rumus itu muncul atau keluarnya itu dari mana kok ujuk-ujuk fx sama dengan x kuadrat kalau diturunkan menjadi 2-nya itu turun, terus pangkatnya berkurang 1. Nah, itu kita buktikan menggunakan limit. Jadi turunan itu ada kaitannya dengan limit ya. Turunan fungsi nanti kita lihat kalau menggunakan limit itu turunan fungsi di suatu bilangan atau titik seperti apa. Jadi definisinya turunan dari fungsi f di suatu bilangan real a dinotasikan dengan f aksen a. Didefinisikan sebagai f aksen a sama dengan limit h mendekati 0 f a plus h min f a per h ya. Asalkan ini ya limitnya itu ada. Jadi kalau limitnya tidak ada, ini f aksen a dikatakan tidak ada. Nah, sekarang kalau kita misalkan X sama dengan A plus H, yang ini nih, A plus H, kita beri notasi sama dengan X, maka H bisa saya ganti dengan X min A. H mendekati 0, berarti X min A mendekati 0. Kalau X min A mendekati 0, maka X-nya mendekati A. Bukan sama dengan ya, X min A mendekati 0, maka X min A, X mendekati A.
Nah, F aksen A berarti bisa ditulis menjadi seperti ini. H mendekati 0 kita ganti X mendekati A limitnya. A plus H ini Fx. Min FA-nya tetap. FA-nya jangan diganti lagi ya. FA tetap hanya diganti X min A. Jadi definisi turunan itu diberikan dalam dua macam rumus. Ya, seperti biasa karena ini ada limit, limit itu tidak selalu ada, maka turunan itu ada, f aksennya ada jika limit x mendekati a, fx min fa per x min a ini ada. Nah, kalau limitnya ada, maka dikatakan f terturunkan di a. Ya, kalau yang seperti ini. Jadi ini contohnya, ya, contohnya f aksen 3 diminta dicarinya menggunakan definisi turunan. Fx-nya sama dengan fx-nya sama dengan f4x plus 1. Nah, kalau menggunakan definisi turunan, cara yang pertama, berarti pakai limit h mendekati 0, itu hasilnya seperti ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari yang definisi turunan dulu? Untuk cara kedua, seperti apa? Ini. Nih, tinggal X-nya diganti mendekati apa ini? F aksen 3. Diganti apa? Ini sudah dicoba ya? Sudah dicoba belum? Mendekati 3 ya, Bu. Dekati 3. F-nya 4X plus 1 Fx-nya. Berarti F aksen 3 berapa? Kita harus bisa dua-duanya. Pakai rumus pertama harus bisa, rumus kedua juga harus bisa. Gitu ya. Ini tinggal diganti X-nya mendekati 3. Fx min F3 per X min 3. Tinggal A-nya diganti 3. Terus masukkan Fx-nya seperti ini. F3 berapa? F3 tadi. 13. Berapa? 13. 13 per X min 3. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk cara kedua? Kadang-kadang untuk beberapa fungsi jauh lebih mudah cara kedua dibanding cara pertama. Misalkan bergantung fungsinya ya, bentuk fungsinya itu seperti apa, itu bisa lebih mudah. Oke, kalau ini nanti bisa dilatih ya. Nah, ini fungsi ya, turunan fungsi itu sebagai gradien garis singgung. Gradien garis singgung seperti ini. Kemudian nah, gradien garis singgungnya itu kan tadi F limit H mendekati 0, FA plus H min FA per H itu adalah turunan. Nah, sekarang kita lihat kaitan turunan fungsi ini dengan garis singgung. Jadi kalau misalkan di sini, ini titik X sama dengan A, ini A plus H, ini fungsinya Y sama dengan Fx. Kalau begitu, ini A, di sini P itu titik A, FA. Ini A plus H, Q itu titiknya A plus H, FA plus H. Berarti ini kalau pakai bahasa dulu Y2 min Y1 per X2 min X1 adalah kemiringan garis yang biru. Yang biru ini. Kemudian kalau H itu mendekati 0, saya geser ke kiri. Saya geser ke kiri, H itu makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Ke arah kiri itu berarti A plus H makin mendekati A. Artinya apa? H-nya makin kecil. Kalau H makin kecil, A plus H makin mendekati A. Otomatis Q-nya bergeser. Kalau A plus H di sini, Q-nya bergeser. Ya. Terus saja sehingga kalau hanya mendekati 0, garis biru ini tadi udah makin miring kan, makin miring, sehingga menjadi garis singgung. Garis singgung ini berarti kalau hanya mendekati 0. Mendekati 0 ya, sehingga kita punya kemiringan garis yang semula garis yang biru ini makin lama kalau H mendekati 0 garisnya makin mendekati yang merah ini ya. Garis yang merah ini adalah garis singgung fungsi F di titik P. P-nya A, FA.
Jadi kalau makin lama, makin dekat itu akhirnya akan kita peroleh gradien garis singgung. Nah, ini menjadi M ya. Atau biasanya kalau yang tadi kita kaitkan dengan fungsi F di titik A, ini adalah F aksen A. Tuh ya. Oke. Ini persamaan garis singgungnya. Y sama dengan Fx di titik A, FA, persamaannya seperti ini. Y min FA sama dengan F aksen A kali X min A. Ini kalau pakai bahasa yang lama, itu Y min B sama dengan M kali X min A gitu ya kalau zaman dulu. Kemudian ini contohnya. Contohnya, nah sekarang turunan, sebentar sebelum garis singgung, itu saya akhiri topiknya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kalau garis singgung sudah, ini ada kecepatan sesaat. Ini juga aplikasi mengenai turunan, itu kecepatan sesaat. Jadi kalau kita mau melihat perbedaannya ya, ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata itu ada S2 kalau zaman dulu ya. S2 min S1 per T2 min T1. Nah, itu kecepatan rata-rata. Tapi kalau selisih waktunya itu makin mendekati 0, ya. T2 dikurangi T1 itu dekat sekali, hampir mendekati 0, maka kita akan peroleh kecepatan sesaat. Seperti ini, ya. Kemudian, nah ini, ada turunan kiri, ada turunan kanan. Jadi, kan tadi terkait dengan limit ya, limit itu bisa ada, bisa tidak. Kapan limit ada? Limit kiri, kalau dia fungsinya sesepenggal, ada limit kiri, ada limit kanan. Nah, kalau definisi turunan itu saya hanya ambil dari arah kiri 0, H mendekati 0 dari arah kiri saja, maka kita peroleh turunan kiri. Atau kalau pakai rumus kedua, X mendekati A dari arah kiri. Kayak tadi ini, X mendekati A cuma dari arah kiri saja ini. Nah, berarti dia kita dapat turunannya turunan dari arah kiri A. Nah, rumus-rumus ininya masih sama, ya. Sebaliknya turunan kanan berarti limit H mendekati 0 dari arah kanan atau limit X mendekati A dari arah kanan. Rumus ininya tetap sama. Ya. Nah, sekarang kapan turunan itu ada? Kalau turunan kiri sama dengan turunan kanan dan ada nilainya. Kenapa harus ada? Jangan sampai turunan kirinya plus tak hingga, turunan kanannya juga plus tak hingga, maka kita katakan turunannya ada. Enggak. Jadi meskipun sama harus ada nilainya berapa, nggak boleh plus minus tak hingga. Ini turunan dari satu arah. Kemudian ini contohnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak dari contoh ini sebelum saya ke yang lain? Ada? Saya ingin bertanya, Bu. Boleh, Des. Kan itu kan, Bu, ada X lebih kurang sama dengan 1. Jadi yang di nomor yang B itu pakai rumus X kuadrat kan, Bu? Kalau misalnya X-nya kurang dari 1 aja, Bu, berarti enggak masukin rumus X kuadrat ya, Bu? Oke, sebentar. Saya ganti dulu ke contohnya ya, biar bisa saya coba. Sudah keluar yang sodo saya? Yang PPT apa sodo nih yang tayang? Sodo, Bu. Sodo ya, sodo. Di sini ya, karena yang ini yang bisa dicoret-coret. Oke. Jadi misalkan yang ini ya, Jess. Yang di 1, tapi yang mana? Yang B yang itu B ya. Yang B itu X mendekati 1 dari arah kanan. Berarti kalau dari arah kanan, X-nya lebih besar dari 1. Ya.
Jadi kalau ini saya gambarkan fungsi f-nya, gitu ya. F-nya itu saya buat begini, di sini 1, di sini 3. Nah, yang kurang dari 1 di sini x kuadrat, yang di sini 2x min 1, yang di sini x kuadrat ditambah 1. Kalau x mendekati 1 dari arah kanan, kan ini. Ya, berarti fx-nya ikut yang 2x min 1. Iya, Dari Bu. nah F1 itu berarti ikutnya yang mana? Kenapa kok 1 kuadrat kok enggak 2 dikurangi 1? Karena ada sama dengannya. Nah, gitu, sama dengannya. Ini ya, ini F1. F1 di sini, enggak boleh di sini. Oke, sehingga saya punya limit X mendekati 1 dari kanan, 2X min 1 per X min 1, saya peroleh seperti ini. Oke? Oke, Bu. Nah, terus Jessica tadi tanyanya gimana? Kalau misalnya X-nya itu Bu, X lebih kurang dari 1, nggak pakai sama dengan, itu berarti Lebih kurang ini, lebih apa kurang, Jess? Lebih kurang lebih kurang. Kurang kurang dari dari, maksudnya? ya Bu, kurang dari Bu, nggak pakai. Kurang dari. Kalau kurang dari kan X-nya mendekati 1 dari arah kiri, karena kurang dari kan? Ini. Iya, X-nya Bu. mendekati 1 dari arah kiri atau kurang dari 1, fx-nya kan X kuadrat. Ya enggak? Terus dikurangi F1 tetap 1 kuadrat per X min 1, terus diuraikan, difaktorkan, terus dicoret sama dengan 2. Jadi pertanyaannya yang mana, Jess? Iya, Bu, seperti itu, Bu. Kalau misalnya X-nya kurang dari 1, berarti kalau nggak pakai sama dengan. Iya, Bu. Kalau nggak pakai apa? Kalau X-nya kurang dari 1, nggak pakai X kurang dari sama dengan 1, berarti ngikut yang ini ya, Bu, tetap ngikut X kuadrat berarti ya, Bu? Iya, tetap. Tetap ngikut yang X kuadrat. Kenapa? Karena ada kurangnya di sini. Kan ini ataukah ini kan? Bisa kurang ataukah sama dengan, kan gitu. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Paham, Bu. jadi ikut yang atonya, ataukahnya itu ikut yang atas berarti yang kurang dari. Ya, sama sama yang ini, cuma kalau X mendekati 3 dari arah kiri, ini fungsinya 2X min 1. Tapi dari arah kanan, fungsi fx-nya X kuadrat plus 1. F3, nggak boleh ikut yang ini kan? Ikut yang sini. Jadi kalau dia lebih dari 3 ikut yang X kuadrat plus 1, sama dengan 3. Sama dengan 3 ya berarti 3 kuadrat tambah 1. Bukan X kuadrat plus 1 ya, F3. 3 kuadrat plus 1. Ada lagi, Jessica? Terima kasih sudah bertanya. Ada lagi? Oke, pertanyaan saya. Mengapa ini tak hingga ya? Karena X-nya kan menuju 3, Bu. Jadi 0 kurang 3, kalau dibagi 0, jadi tak hingga ya, Bu. Nah, karena yang bawahnya itu menuju 0 ya. Ini X min 3-nya kan mendekati 0. Tapi yang atas kan nggak mendekati 0. Berarti 6 dikurangi 11 min 5 ya, negatif. Yang di sini juga negatif. Negatif per negatif sama dengan plus 3. Tuh, ya. Oke. Terus. Ada lagi yang lain? Saya izin bertanya, Bu. Boleh. Itu kan ada diberikan fungsi penggalan ya, Bu. Fx itu ada 3 tuh, Bu. Kalau misalkan pertanyaannya langsung, misal f aksen 1 itu berapa? Itu apakah harus ditentuin dari kanan kiri atau bisa langsung aja gitu, Bu, substitusi? Soalnya kalau langsung substitusi beda, Bu. Kalau ya, oke, bagus pertanyaannya. Sudah itu aja, Vip. Iya, itu aja, Bu. Nah, kalau misalkan yang ditanya F aksen 1 saja, itu kan berarti yang C ini ya. Misalkan ya, yang di sini dipakainya ambilnya dari turunan kiri, terus turunan kanan, baru dilihat sama atau enggak sama. Kenapa kok yang di sini harus dilihat kiri kanan? Karena 1 itu pas di penggalan, Viv. Tuh.
Kalau pas di penggalan ya berarti kita harus tengok kiri, tengok kanan gitu. Kenapa? Karena fungsinya berbeda. Fungsinya itu kan berbeda. Itu kok sampai nabrak. Nah, hapus semua deh. Fungsinya itu berbeda. Misalkan yang saya tanya bukan yang F aksen 1. F aksen 5. Perlu nggak kita dari kiri, dari kanan? Perlu nggak? Nggak perlu. Jadi kenapa harus gini? Kalau langsung di susi-susi tadi, kok beda itu susi-susinya kemana, Viv? Tadi salah, Bu. Substitusinya malah ke FX, Bu. Bukan F aksen X, Bu. Oh, Buru-buru. ya. Kalau F aksen X-nya kan berarti harusnya 2X, gitu kan? Iya, benar. Kalau pakai rumus, ya F aksen X. Nah, kalau nanti kita punya penggalan begini, kita harus hati-hati. Kita bisa menentukan F aksen X di penggal-penggal, tapi hilangkan dulu sama dengannya. Nah, pas di sama dengan, X sama dengan 1, X sama dengan 3. Kita harus cek begini. Dari kiri berapa, dari kanan berapa, sama enggak. Kalau sama berarti oke ini. Dari kiri berapa, dari kanan berapa. Ternyata tidak sama, berarti F aksen 3-nya tidak ada. Itu. Ya. Nah, ini baru turunan di satu titik dan turunan dari arah kiri kanan. Sekali lagi, dari arah kiri dan kanan itu kita perlukan kalau pas di penggalan. Di penggalan gini. Ini di penggalan sini, di penggalan situ. Tapi begitu di F aksen 5, udah langsung saja. Fx-nya ini loh kalau F aksen 5. Karena di sekitar X sama dengan 5, Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Udahlah, nggak perlu kiri, nggak perlu ke kanan. Boleh. Sudah cukup terjawab? Cukup jelas, Bu. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, belum ya? Coba. Nah, sekarang tadi turunan di satu titik itu angka dapatnya nih. 2, 6, atau nggak ada gitu ya. Nah, sekarang kalau turunan sebagai fungsi, karena tadi Rafif sudah susi-susi tadi itu ya. Nah, yang di susi-susi itu kan pakai rumus turunan sebenarnya kan. Fx sama dengan X kuadrat, F aksen X-nya 2X tuh, ada bau-bau X-nya. Nah, sekarang itu kan pakai rumus. Kalau nggak pakai rumus ya, itu sebenarnya rumus-rumus itu pun kita turunkan dari definisi ini. Ya. Nah, seperti yang turunan di satu titik, turunan sebagai fungsi tadi, titiknya sekarang sembarang. Tadi kan A gitu ya, F aksen A gini, F aksen A. Itu ya. A-nya sembarang kan konstanta. Tapi kalau A-nya itu berubah-ubah gitu, saya ganti dengan X gitu ya. A-nya kan sembarang berapapun ya. Nah, sekarang kita punya F aksen X, berarti A-nya diganti X, ini diganti X gitu ya. Berarti limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Nanti yang ini dalam X. Dalam X. Tapi kan tadi kita punya dua rumus. Ini rumus pertama, kalau H mendekati 0. Kalau yang tadi, rumus yang tadi itu kan limit, itu kan F aksen A. Sama dengan limit X mendekati A. Kalau tadi kan gitu. Fx min Fa per X min A. Sekarang A-nya saya ganti X. Itu kan kalau saya mau nyari F aksen X, A-nya ini saya ganti X. Kalau F aksen T, A-nya saya ganti T kan, Fx min Ft per X min T. Ini limitnya X mendekati T. F aksen Z juga begitu. Limit X mendekati Z. Fx min Fz per X min Z. Tapi yang saya mau ini F aksen X. Kalau ini saya ganti, A-nya saya ganti X, ini ganti X. Ya masa X min X, ini Fx min X. Fx ya, berarti gantilah X-nya tadi dengan huruf yang lain. Tidak harus Z ya, mau A juga boleh, artinya ditukar gitu ya. A juga boleh, B, C, D asal jangan X saja. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, kalau saya punya rumus yang ini, berarti nanti kita dalam X fungsi F aksennya dalam X sehingga dia bisa dipandang sebagai fungsi dari X. Kalau tadi kan bilangan gitu ya.
yang ini fungsi karena masih ada x-nya. Nanti bisa kita lihat bahwa daerah daerah asal atau daerah definisi dari f aksen itu sebagian ya bagian atau sama dengan df-nya. Ya. Nah, nanti kita juga akan bahas fungsi itu terturunkannya di suatu selang. Ya, kalau di suatu selang kita tahu selang itu ada selang buka ya. Selang buka itu dia terturunkan di setiap x anggota selang buka itu. Oke, ya, contohnya ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Raffi masih ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi Bu, mungkin nanti. Belum? Iya, belum ada Bu. Belum. Oke ya, yang lain? Bismarck udah lama nggak ada. Bismarck sampai. Ramgi? Coba ini. Nah, ini contohnya. Ini f aksen x, limit z mendekati x tuh, akar z min akar x. Nah, ini pakai rumus yang kedua. Boleh nggak pakai rumus yang pertama? Boleh, tuh ya. Ini pakai limit h mendekati 0 gitu juga boleh. Nah, dari contoh yang ini ada yang ingin ditanyakan dulu. Lihat df aksen dengan df itu beda sedikit ya. Karena f aksen 0 itu tidak ada. Berarti di 0 itu dibuang. Ada? Ada ya. Nah, ini f aksen min 1 ya. F aksen min 1 di sini tidak ada. Ya, kalau ini f aksen x. Dia tidak adanya, kenapa ini akar min 1 ya? Karena x-nya juga ini bukan daerah asalnya. df-nya itu kan harus lebih besar dari 0 yang di sini ya. Terus, nah ini yang banyak dipakai nanti kaitan turunan dengan kekontinuan. Jadi, jika f aksen A ada, maka f continue di A. Nah, ini banyak sekali dan nanti ini dipakai. Nih. Terus, ini kan jika P maka Q. Jika P maka Q ini P-nya, f aksen ada. Q-nya f continue di A. Syarat perlu. Ada syarat cukup, ada syarat perlu. Jadi jika P maka Q. Masih ingat MBL-nya? Jika P maka Q. Berarti P itu syarat cukup atau syarat perlu? Bagi Q. Syarat cukup ya Bu. Syarat cukup, bagus. Masih ingat ya? Ini syarat cukup. P itu syarat cukup bagi Q. Berarti Q itu syarat perlu bagi P. Kalau ini P syarat cukup. Syarat cukup bagi Q. Kalau Q itu syarat perlu. Saya singkat saja. Syarat perlu bagi P. Berarti apa? Diperlukan Q itu. Artinya apa? F continue di A itu diperlukan bagi F aksen A ada. Kalau F-nya tidak continue di A, maka pasti F aksen A-nya tidak ada. Jadi ini pernyataan yang setara. Ini kan berarti kontrapositifnya. Jika negasi Q, maka negasi P. Ini kan setara dengan yang ini. Ya. Tetapi kalau F continue di A, belum tentu F aksen A ada. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau jika F aksen A ada, F aksen A ini syarat cukup. Artinya cukup dengan ini saja lah. Nggak usah dibuktikan macam-macam, pasti dia continue. Itu kita boleh gitu, cukup. Tapi continue itu syarat perlu bagi F aksen A ada diperlukan. Jadi kalau tidak continue, maka F aksen A-nya tidak ada.
Tetapi, nah, jadi kan kalau tidak kontinu F aksen A-nya tidak ada. Tetapi kalau F kontinu di A, belum tentu F aksen A-nya ada. Ada yang ingin ditanyakan dari yang sini? Ya, cukup? Oke. Contohnya sudah ada ya di video ini ya. Sudah dijelaskan ini. Ini contoh bahwa kontinu tapi tidak terturunkan. Maksudnya penjelasannya kan sudah ada ya. Kontinu di sini nilai mutlak ya, kontinu di 0 tuh nggak putus gitu ya. Tapi dia tidak ada turunannya di sini. F aksen 0 tidak ada. Kenapa? Dari arah kiri. Nah, kan pakai ini ya. Pakai turunan kiri kanan, turki, turka itu ya. Kalau dari arah kiri, gimana? Dari arah kanan, bagaimana? Nah, itu berarti turunan satu arah. Sekarang kita lihat di sini dia kontinu. Ya, kontinu. Kenapa kok kontinu? Limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan nilai fungsinya, ya kontinu. Jadi kontinu di A berarti limit X mendekati A dari arah kiri sama dengan limit X mendekati A dari arah kanan sama dengan nilai fungsinya FA. Tapi lihat di sini dia F aksen 0, turunan di 0 tidak ada. Karena limit kirinya negatif 1, turunan kiri negatif 1, turunan kanannya sama dengan 1. Jadi dia tidak sama, turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan, maka F aksen 0-nya tidak ada. Tuh ya. Ini juga begitu. Kalau ini, ingat kalau ini fungsinya akar ini ya, akar pangkat 3 itu daerah asalnya di R, tapi kalau akar pangkatnya genap, daerah asalnya berarti yang di bawah tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Karena ini akar pangkat ganjil, maka dia di daerah asalnya ya kontinu kan, masih ingat ya kemarin fungsi akar, fungsi itu ini kontinu di daerah asalnya. Nah, di R dia kontinu, apalagi cuma ditanya di X sama dengan 1 ya, 1 kan di R ya, jadi dia kontinu di X sama dengan 1. Tetapi turunannya berarti kita harus lihat turunannya, ini nggak perlu turunan kiri kanan ataukah harus? Nah, di penggalan apa enggak? Kalau bukan di penggalan nggak usah pakai kiri kanan. Kalau yang di sini F aksen 0 dari arah kiri, turunannya dari arah kanan karena pas di penggal. Pas di penggalan 0 ini dia berubah fungsinya. Semula min X terus di sini X. Ini kan kalau di sini Y sama dengan min X. Kalau yang ini Y sama dengan X gitu kan. Jadi fungsinya kan berubah. Karena fungsinya berubah, maka kita harus melihat dulu satu sisi dari arah kiri, kemudian dari arah kanan. Kalau yang di sini ini kan nggak pas penggalan. Jadi kalau bukan pas di penggalan, langsung saja F aksen 1 sama dengan limit. Nah, X mendekati 1, ini F. X min F1 per X min 1. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Jadi kalau continue ini tadi kan dikatakan kalau fungsinya continue, turunannya bisa ada, bisa enggak. Tapi kalau turunannya ada, pasti continue. Tuh ya, turunannya ada, pasti continue. Kalau tidak continue, pasti turunannya tidak ada. Kalau continue, ya bisa ada, bisa enggak. Di sini kan diberi contoh fungsi continue tapi tidak terturunkan. Ya. Pertanyaan saya, fungsinya continue dan terturunkan, contohnya apa ya? Yang gampang aja. Ini kan continue, tadi bilangnya gini. Jika F continue di A, jika F continue di A, belum tentu F aksen A ada. Artinya apa? Kalau F continue di A, ini F aksennya bisa ada, F aksen A-nya bisa tidak ada, kan? Nah, tidak ada. Nah, di slide berikutnya itu kan diberi contoh dia continue di A dan F aksen A-nya tidak ada. Artinya dia tidak terturunkan di X sama dengan A.
Nah, padahal F aksen A itu bisa ada, bisa tidak. Kalau dia kontinu. Berarti contoh F-nya kontinu dan F aksennya ada apa ya? Yang gampang aja. Ada? Yang tahu, Rafif? Tadi contohnya? Bu, fx sama dengan x kuadrat, Bu. Nah, fx sama dengan x kuadrat. Misalkan gitu kan? Dari tadi fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini kontinu dan turunannya ada. Dimanapun ini ya. Kontinu dan turunannya ada. Ini kontinu di A. Kontinu di X sama dengan A. Dan F aksennya ada. Jadi kontinu dan terturunkan. Ada. Nggak harus X kuadrat lah ya. Aja. Jadi itu kaitan turunan dan kekontinuan. Kemudian ini ada di manakah turunan itu tidak ada, itu kalau kita tahu grafiknya ya. Kalau tahu grafiknya tinggal kita lihat tadi di titik pojok seperti ini. Ini garis singgungnya vertikal. Ini di seperti taring gitu, kayak paruh gitu ya, paruh burung ininya kan set. Terus ini fungsinya yang tidak kontinu, pastikan tidak ada. Titiknya nggak kontinu kan dia tidak kontinu di sini, pasti turunannya tidak ada. Ini kontinu, tapi turunannya tidak ada. Kemudian untuk tugas kelompoknya, itu modelnya ada ini paket 1, ada 3 soal, paket 2 begini, paket 3, 4, paket 5, dan ini pembagian tugasnya. Ya. Nah, yang di sini ada tentukan konstanta gitu ya. Tentukan konstanta A dan B agar F terturunkan di X sama dengan 1. Jangan lupa kalau terturunkan tadi syaratnya apa tadi ya? Jadi syarat cukupnya apa tadi kalau terturunkan? Syarat cukupnya apa? Di 1 ya, syarat Bu. perlu, maaf. Syarat perlunya apa, Rafif? Continue di X sama dengan 1. Nah, ini berarti syarat diperlukan itu ya. Jadi F-nya harus continue di X sama dengan 1. Kalau F continue di X sama dengan 1, bagaimana? Oh, limit kiri, gitu kan? Limit X mendekati 1 dari arah kiri, terus limit X mendekati 1 dari arah kanan, sama dengan nilai fungsinya. Ya, X sini. Nah, jangan lupa ini kan diperlukan, karena diperlukan itu ya harus kita cek ini. Tuh. Ya, jadi pakailah karena dia ini di X sama dengan 1 itu di penggalan, ya, di penggalan kan ini tuh. Fx-nya yang dari arah kiri X min A, dari arah kanan Bx kuadrat, berarti kita harus cek turunan kiri, turunan kanan. Kalau dia terturunkan di X sama dengan 1, berarti turunan kirinya harus sama dengan turunan kanan. Ada 2 konstanta ya, ada A, ada B, berarti kita perlu 2 persamaan. Nah, persamaan yang kedua itu diperoleh dari sini. Dari kontinunya. Boleh yang dicari kontinu dulu atau ini dulu, silahkan. Sama ya dengan yang ini. Lihat, kalau yang di sini, di paket 1, A dan B-nya itu di fungsinya. Kalau yang di paket 2, B-nya itu di selangnya. Ya, jadi gini, set. Ini B-nya itu gini. Nah, X mendekati B dari arah kiri, fungsinya ini. X mendekati B dari arah kanan, fungsinya itu. Harus hati-hati ya. Jangan lupa, ini syarat perlunya. Yang diperlukan tetap harus dicek. Kalau nggak dicek, ya nggak ketemu. Karena harus. Continue di X sama dengan B itu harus. Jadi harus dipakai, harus diperiksa dari syarat supaya dia continue. Itu kira-kira untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dari tugas kelompok? Ini sama. Beda-beda dikit di sini ya. Tuh di sini min 1, di sini min 2. Beda sedikit saja. Pertanyaan saya, seandainya tidak ada nilai konstanta A dan B yang memenuhi, apa kesimpulannya?
Seandainya tidak ada konstanta A dan B yang memenuhi itu, apa kesimpulannya? Itu ya, tolong didiskusikan lagi saja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari tugas kelompoknya yang ini? Paket 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing 3. Ya? Saya mau nanya tapi ini terkait kuis, Bu. Boleh. Kan kalau untuk sejauh ini belajar kalkulus 1, Bu, dari sistem bilangan real sampai yang kekontinuan itu kan belum ada model soal cerita ya, Bu. Sebenarnya tuh kayak ada nggak sih, Bu? Takutnya tuh kan kalau pengalaman dari MBL semester lalu tuh terkadang soal-soalnya tuh yang dimunculkan tuh ada yang baru gitu, Bu, yang kayak belum pernah dilihat gitu, Bu. Nah, kira-kira kalau untuk kalkulus ini gimana, Bu? Ada tipsnya nggak, Bu? Nggak ada tipsnya. Belajar saja. Dari Soal-soalnya, PDF aja cukup nggak, Bu, atau gimana, Bu? soal-soalnya memang makanya kadang-kadang kan saya tambahin ya soal-soal di slide responsi itu kan di bagian bawahnya kan biasanya saya tambah ya soal latihan ya. Iya. Nah, kalau itu sambil ditambahin. Tuh ya. Nah, terus kalau soal cerita itu ya sudah masuk ini di sini ya. Nanti masih ada lagi soal cerita. Cuma kalau untuk kuis itu materinya itu kan sampai pekan keempat ya. Sampai pekan keempat. Nggak sampai yang ini ya. Nggak sampai yang paket ke-5. Iya, Sampai sampai pekan ke keempat, kontinuan, Bu. sampai ke kontinuan saja. Sampai yang kemarin itu teorema nilai. Nilai antara. Sebentar. Biasanya sih sampai pekan keempat. Mau dibikinin soal yang apa? Sampai pekan keempat ya, sampai kontinuan, sampai teorema nilai antara itu ya. Semuanya. Dan soalnya karena online ya PG ya. Ini yang ganda. Maksudnya bukan soal esai yang panjang gitu jawabannya, enggak. Soalnya soal PG. Rencananya W1 berapa soal? Berapa soal ya, Mas? 10 soal. Kuis itu rencananya 10 soal dikerjakan selama 40 menit seperti MBL kemarin. 10 soal saja dan waktunya 40 menit. Itu Rafif. Bu. Gini saja lah. Ini kan kalkulus ya. Jadi buku kalkulus kan banyak. Silahkan yang kira-kira terkait dengan itu boleh dicari soalnya. Kemudian Bu, yang ini gimana sih? Yang ini misalkan itu boleh kita diskusikan sama-sama. Atau soal-soal tambahan saya di slide-slide responsi itu sambil dipakai untuk latihan. Karena memang yang soal tambahan itu tidak saya buat versi PG ya, A, B, C, D gitu, enggak. Supaya ya terlatih juga mengerjakannya seperti apa langkah-langkahnya, bukan hanya nebak-nebak dari jawaban A, B, C, D gitu. Gimana, Rafif? Ya, Bu. Terima kasih atas infonya. Iya, boleh. Jadi silahkan ya soal-soal latihan itu kalau mau didiskusikan gitu silahkan saja. Karena saya tambahinnya juga paling ya cuma segitu, saya nggak sempat itu. Banyak sekali gitu ya, tak sak buku gitu di ini ya enggak. Tapi ya silahkan saja kalau ingin didiskusikan. Terima kasih Rafif. Pertanyaannya ada lagi yang lain? Galuh ada yang mau disampaikan? Jadi saya cukup, Ibu. Sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, ini waktunya juga sudah. Jangan lupa latihan terstruktur ya. Jangan sampai kelupaan. Ada yang kalau lupa gimana ya wis lah kalau lupa. Terus wassalam gitu kalau udah ditutup gitu ya. Tapi kalau misalkan belum mengerjakannya itu karena ada kendala yang memang karena kemarin itu sakit lama Bu, misalkan gitu ya. Kadang-kadang sih masih dipertimbangkan.
Tapi kalau karena lupa, ya udah kemarin itu kan ada juga, Bu, saya lupa. Aduh, ya sudah kalau lupa. LT kan ada 14. Ya, usahakan yang lain ya jangan bolong lagi dan nilainya full. Karena lumayan kan 10%. Itu ya, itu saja. Akhir jangan lupa tugas kelompoknya ya. Nih. Terus kadang-kadang saya itu ngecek jam 10:30 malam ada yang masukin. Selasa malam gitu ya. Kadang-kadang saya udah cek ternyata banyak yang Rabunya pagi. Kemis Rebu malam. Kemisnya jadinya pagi. Suka salah-salah ketuker. Ini hari apa sih? Selasa ya. Tuh ya. Rabu malam. Oke, kalau sudah, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, barangkali nanti ada yang terlupa, boleh disampaikan di grup WA ya. Bu, tadi saya lupa yang slide ini lupa, belum nanya, misalkan gitu, silakan saja. Kita tutup saja. Nah, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Jangan lupa jaga prokes ya.